Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya, Mas Joko. Kali ini kita akan ngebahas sedikit saran dari saya, bahwa mungkin saran yang sedikit counter intuitif dari saran-saran pada umumnya, bahwa gimana saran saya adalah kalian harus membaca lebih sedikit. Oke, sebelum masuk ke situ, saya mau ngasih lihat dulu ya. Ini ada persembahan nih, cake dan buah-buahan nih dari hotel yang saya tempati. Ngelundung. Nah, ini ada persembahan nih, bisa kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan ya. Nih ada tulisannya thank you for your loyalty. Alhamdulillah. Coba dulu ya. Bismillah. Kok jadi ASMR gini? Jangan terusan ya, nanti malah ASMR. Oke, mau simpen dulu ya, nanti lanjut lagi deh. Nggak kelihatan kan? Good. Oke, yang pertama, kalau saya ditanya penting nggak membaca itu, ya penting. Saya bilang membaca itu penting, tapi ada yang lebih penting, yaitu adalah penerapannya. Gimana kita bisa menerapkan konsep-konsep dan juga nilai-nilai aplikatif dari buku tersebut. Nah, ini berkaitannya itu juga ada quotes yang bagus sih menurut saya. Jadi, tingginya minat berkomentar itu tidak diimbangi dengan tingginya niat membaca. Jadi, kalian bisa lihat di media sosial itu banyak banget netizen plus 62 itu komentar yang ya serampangan, ngawur. Banyak ya, nggak semua tapi ada yang komentar kayak gitu, mentang-mentang akun anonim tapi dia komentar seenaknya aja. Nah, ini penting juga menjadi tamparan ya, pukulan bagi kita, bahwa kita harus upgrade diri kita harus upgrade pengetahuan kita dengan salah satunya membaca. Yang tingginya niat membaca ini agar kita punya pendapat yang lebih baik lagi. Ya, kita lebih hati-hati juga lah ketika berkomentar di media sosial. Pertama, gini, kenapa tadi saya bilang bahwa membaca itu penting? Ya penting, tapi lebih penting penerapannya. Kalau saya boleh bilang bahwa 20% waktu kalian bisa kalian gunakan untuk membaca, dan 80% waktu kalian bisa kalian gunakan untuk menerapkannya. Jadi tiap kali kita membaca, 20% waktu kita membaca, usahakan kita terapin. 80%-nya kita berusaha menerapkan ilmu-ilmu aplikatif yang ada di buku tersebut. Misalkan dalam sebuah chapter atau even dalam satu halaman aja, kita menemukan nilai-nilai aplikatif yang bisa kita terapkan di dalam diri kita. Langsung kita coba aplikasikan dalam kehidupan agar kita tahu sebenarnya nilai itu cocok nggak buat kita. Sebelumnya saya disclaimer dulu ya, kalau saran ini lebih tepat untuk buku-buku non-fiksi, khususnya buku-buku self-help, buku-buku self-improvement yang di dalamnya itu ada nilai-nilai aplikasinya yang bisa kita aplikasikan ke dalam diri kita directly. Karena untuk buku-buku fiksi biasanya nggak semua ada nilai aplikatifnya. Jadi ini disclaimer, saran ini khusus untuk buku-buku non-fiksi. Nah, yang pertama, kenapa kita harus membaca lebih sedikit? Karena gini, secara general kita tuh belajar itu harus perlahan-lahan, dengan perlahan. Begitu juga dengan membaca. Kita baca itu nggak usah buru-buru, nggak usah terpacu pada target-target. Misalkan kita nerapin target-target yang ambisius ya. Setahun mungkin 100 buku. 100 buku. Kebanyakan kayaknya ya. Mungkin 12 buku lah, jadi sebulan 1 buku ya. Bagi saya itu saya nggak terapin, karena pertama saya konsepnya itu fokus pada pemahaman. Jadi apa yang saya baca, saya berusaha memahaminya dulu. Saya paham konsep yang ditawarkan dalam buku ini, oh seperti ini, saya pahami. Bahkan even kadang saya tuh membaca halaman suatu chapter, itu saya bisa baca lagi, karena saya lupa konsep yang dia maksud itu kayak gimana, saya baca lagi. Jadi bisa jadi saya baca berulang 1 halaman, 2 halaman untuk merimain kembali konsep yang dia tawarkan itu. Soalnya gini, kenapa kita harus paham konsep itu ya? Karena balik lagi bahwa ilmu itu sebenarnya bukan hanya apa yang kita tahu, tapi ilmu itu adalah apa yang bisa kita terapkan, apa yang bisa kita aplikasikan. Itulah sebenarnya ilmu sebenarnya. Kalau misalkan cuma tahu aja, itu baru sebatas pemikiran, tapi belum sampai kita pada actionnya. Padahal pentingnya itu adalah ketika kita bisa action dari pengetahuan yang kita tahu, ilmu itu. Jadi ketika kita itu punya mindset bahwa kita bertanya pada diri kita, apa yang bisa saya terapkan dari chapter buku ini?
dari halaman buku ini, dari paragraf buku ini. Jadi bukan hanya sekedar kita memuaskan rasa ingin tahu kita dengan membaca. Oke, bagus, misalkan kalian udah punya minat membaca gitu ya. Kalian sudah meluangkan waktu untuk membaca dalam leisure time kalian, itu it's very good. Saya sangat salut, itu bagus, kalian harus konsistenkan. Namun kalian harus mulai mencoba membaca itu dengan memahami konsepnya. Jadi kalian mulai meningkatkan nih. Jadi hanya sekedar leisure time, mengisi waktu, kalian mulai untuk berusaha membaca itu dengan keinginan ingin memahami konsep tersebut. Pentingnya penerapan setelah membaca buku itu adalah kita bisa mendapatkan feedback. Jadi kadang kita ketika menerapkan suatu konsep dari buku itu perlu penyesuaian, perlu tweaking agar lebih cocok dengan diri kita. Misalkan contoh dalam sebuah buku 12 Rules for Life, misalkan kita disuruh berdiri lebih tegap dan sedikit membusungkan dada biar memboost confidence kita. Nah, bagi saya setelah saya coba, ya itu bisa memboost confidence, tapi bagi saya tambah dengan senyuman. Kalau saya lebih merasa confident ketika saya senyum, jadi saya berdiri lebih tegak, kemudian saya lebih senyum, itu saya rasa lebih confident saya. Jadi perlu tweaking. Dengan kita menerapkan tadi, kita lebih cepat dapat penerapannya, kita lebih cepat dapat penyesuaian dari nilai-nilai dalam buku tersebut. Terus selanjutnya, yang penting menurut saya ketika kita membaca itu kita harus coba catat poin-poin pentingnya tadi. Bisa kita mulai dengan memberikan highlight di buku-buku yang kita baca. Nah, tadi salah satu kelebihan juga di buku-buku digital itu, kita bisa langsung highlight di poin-poin yang penting. Jadi dengan kayak kita bikin stabilo lah, tapi stabilo digital di buku itu. Ketika kita baca di platform yang berbeda dari HP dengan tablet, itu juga tetap muncul di catatannya, jadi lebih fleksibel. Terus setelah kalian udah memberikan highlight, kalian coba menuliskan catatan ya di catatan kalian poin-poin penting yang sesuai buat kalian, karena nanti poin-poin penting ini sangat berguna ketika kita mau recall lagi konsep atau pemahaman yang ada di buku ini yang kita ingin terapin. Kalau kita lupa, kita bisa tinggal baca catatan. Ketika catatannya udah ada, kita bisa recall. Kalaupun perlu, kita bisa baca lagi buku-buku atau chapter yang tadi ada dalam buku tersebut. Saya merasakan benar manfaat mencatat ini ketika kuliah, karena dulu pas kuliah tuh ada salah satu dosen yang mewajibkan mencatat. Jadi ketika kita punya catatan yang baik, itu penilaian dari dosen itu akan jauh lebih baik. Itu salah satu poin penilaian. Nah, selain kita mencatat itu tadi memberi guidance, kalau dulu dalam hal kuliah tuh pas mau ujian tuh dengan catatan tuh saya bisa lebih terarah belajarnya. Jadi nggak semua chapter kita pelajarin, tapi cukup chapter-chapter yang memang diberi penekanan di dosen ketika kuliah. Jadi lebih efisien kita belajar. Juga ketika kita membaca buku ini, ketika kita udah punya catatan, kita tuh udah punya guidance chapter-chapter yang mana dalam buku ini yang sesuai, yang bisa kita terapin untuk diri kita, khusus untuk diri kita. Nah, itu pentingnya. Terus selain itu juga ketika kita mencatat, itu sebenarnya kita sedang mengingat hal-hal yang kita baca itu di memori fisik kita, di tangan. Ketika kita menulis, itu secara nggak langsung kita tuh memperkuat ingatan dengan memberikan ingatan pada even mengetik atau mencatat dengan catatan manual. Terus yang selanjutnya, sebelumnya tadi mencatat, sekarang itu pentingnya kita baca buku secara menyeluruh, karena masing-masing orang itu punya perspektif yang beda-beda. Dari buku yang sama, orang-orang tuh bisa menyimpulkan hal yang berbeda. Mungkin bagi pembaca A misalkan dan pembaca B, dia membaca buku itu bisa jadi apa yang sesuai dengan pembaca A itu beda dengan apa yang sesuai dengan pembaca B. Misalkan tadi ya, contoh ketika kita untuk boost confidence tuh kita berdiri tegak dan sedikit membusukkan dada. Mungkin bagi pembaca A, karena dia dasarnya memang punya confidence level yang baik, dia hal itu nggak begitu relevan buat dia. Tapi di sisi lain, buat pembaca B itu relevan. Misalkan atau contoh lain ketika bukunya membahas hal komunikasi, buat si A, dia komunikasi emang udah jago, udah fluent lah, bagus lah. Tapi untuk B dia belum, jadi dia konsep ini relevan. Jadi ketika kita baca buku menyeluruh tuh kita punya guidance yang spesifik buat kita. Jadi buat orang lain bisa jadi beda, buat kita juga berbeda. Jadi itu pentingnya kita baca buku pelan-pelan dan menyeluruh agar kita punya ilmu itu yang sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, itu aja tadi mungkin alasan saya kenapa kalian harus membaca lebih sedikit. Tadi ada beberapa alasan yang saya jabarkan ya. Gimana menurut kalian? Ada yang perlu ditambahin nggak? Jangan lupa kalian follow Instagram saya di @jokoriantoro. Itu saya posting mengenai hal-hal self-development muslim. Kalian bisa connect dengan saya di Instagram. Kalau kalian ada pertanyaan bisa kalian coba komen ataupun bisa DM juga ya di Instagram. Baik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba lanjut makan ya. Sayang tinggal tengah udah saya makan, belum sempat lanjutin lagi gara-gara bikin videonya.
Alhamdulillah. Bismillah dulu. Hmm.